Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Apakah semuanya semangat? Semangat. Berkah limpahan rahmat karunia Allah, semoga kita kelak disehatkan badan, dimurahkan rezeki, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa belajar dengan pemateri pelajaran Al-Quran hadis. Apakah udah tahu pelajaran kita pada pagi hari ini pelajaran apa? Al-Quran hadis. Oke. Sebelum kita mulai kita speaking dulu, boleh? Boleh. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dum dum dum. Dang dang dang. Ding ding ding. Dum dum dum. Set. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Oke. Boleh sekali lagi? Boleh. Kita speaking. Tepuk sholat boleh? Tepuk sholat. Tahu. Tahu tepuk sholat? Tahu. Ada yang tahu tepuk sholat ada? Tahu. Tepuk sholat. Salat subuh ada 2 rakaat. Salat zuhur ada 4 rakaat. Salat asar 4 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat. Salat isya 4 rakaat. Terima kasih. Silakan buka dulu bukunya. Di sini sebelum kita mulai pembelajaran ataupun mulai materi, lebih baik kita absen dulu ya, anak-anak. Ya. Oke. Silakan kepada ketua kelas untuk Cika untuk menyiapkan daripada teman-temannya, silakan. Ista'idna aqimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'na doa jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke. Selanjutnya kita akan mengabsenkan anak-anak. Siapa yang nggak masuk pada hari ini? Hadir semua, Ada semua. Hadir. Cika, Hadir Pak Guru. Siti, Hadir Pak Guru. Rani, Hadir Pak Guru. Iza, Hadir Pak Guru. Nadipa. Hadir Pak Guru. Berarti semuanya ada semua ya? Hadir. Yuni, Hadir Pak Guru. Peli, Hadir Pak Guru. Okta, Hadir Pak Guru. Zahira. Zahira mana Zahira? Hadir Pak Guru. Kirani. Hadir Pak Guru. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita aktif semua ya anak-anak. Ya. Ada bungkus. Ini mulai daripada pembelajaran kita mengenai mengkaji surah Al-A'la dari ayat 14 sampai ayat 19. Apakah udah ada yang hafal dari surah Al-A'la dari ayat 14 sampai 19 ada yang hafal? Ada. Oke, nanti kita tes ya. Ya.
dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Apakah ada yang tahu artinya apa? Ini ada mengenai artinya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan ataupun orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhan ataupun nama Allah Subhanahu wa taala lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tahu lebih baik dan lebih kekal anak? Tahu. Oke. Itulah Quran tentang mengenai surah Al-A'la dari ayat 14 sampai ayat 19. Dalam Quran surah Al-A'la itu menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Dengan keimanannya mereka menyucikan diri, mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk melakukan apa? Melakukan kebaikan, melakukan tunaian kewajiban, melakukan yang mengenai dengan beriman. Beriman dengan kepada siapa ya Allah? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuni, kamu udah hafal surah Al-A'la ayat 14 hingga ayat 15? Sudah? Oke. Pada Yuni untuk melakukan ayat 14 hingga 19. Pada Yuni silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Oke, lanjut lagi. Di sini ada menerangkan orang-orang yang beriman akan menyikapi dunia adalah ujian atas keimanannya, maka mereka akan senantiasa beramal soleh. Contohnya, orang yang beriman menyikapi dunia adalah ujian atas keimanannya, maka mereka akan senantiasa beramal soleh. Seperti dia tidak mencuri, dia takut dengan memandang maksiat. Itu orang-orang ciri orang yang beriman yang soleh. Untuk menuju kehidupan akhirat. Kita sekarang di dunia apa? Di akhirat. Dunia. Nanti kita akan mengenai dari dunia terus alam yang berikutnya. Dalam Quran surah Al-Kahfi Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Nah, di situ Allah SWT telah menjelaskan di surah Al-Kahfi bahwasanya siapa yang beriman ataupun siapa yang bersoleh yang menjadikan soleh akan terbuat perbaikan terbaik perbuatannya, maka ada sebagian perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Itu anak-anak, kita jauhilah daripada gosip tetangga ataupun omongan caci maki tetangga yang buruk, maka kita jauhi. Itu sebagai contoh kita supaya kita tetap beriman kepada Allah. Oke. Isa mau beriman nggak sih? Contoh beriman banyak kan. Yang pertama, apabila kita menjaga kebersihan kita adalah seorang beriman. Anda sholat bina kebersihan itu sebagian daripada iman. Apabila seseorang menjaga kebersihan maka dia termasuk golongan orang yang beriman. Selanjutnya, maka tampaklah kehidupan orang-orang yang terpuji ataupun yang teruji selalu ruku
dan sujud dalam segala aspek kehidupannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa maupun raganya, hartanya dia peruntukkan untuk menuju kehidupan akhirat. Contoh seumpamanya itu ada Siti mempunyai uang yang berbanyak uang. Jadi dia wakaf infakkan ke tempat yang bermanfaat. Contoh dia wakafkan uangnya sekitaran 1 miliar ke masjid agar membangunkan sebuah masjid. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman dan orang yang soleh. Terus di sini akan menjelaskan bahwasanya dalam Quran surah Al-A'la an-nazaratul minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Apabila seseorang tidak bersihan maka dia termasuk golongan orang yang beriman. Selanjutnya, maka tampaklah kehidupan orang-orang yang terpuji ataupun yang teruji selalu ruku dan sujud dalam segala aspek kehidupannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa maupun raganya, hartanya dia peruntukkan untuk menuju kehidupan akhirat. Contoh seumpamanya itu ada Siti mempunyai uang yang berbanyak uang. Jadi dia wakaf infakkan ke tempat yang bermanfaat. Contoh dia wakafkan uangnya sekitaran 1 miliar ke masjid agar membangunkan sebuah masjid. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman dan orang yang soleh. Terus di sini akan menjelaskan bahwasanya dalam Quran surah Al-A'la Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang kafir lebih mementingkan dunia daripada kepentingan akhir. Betul. Bahwasanya orang kafir itu dunianya itu adalah surga bagi mereka. Tapi akhirat adalah bagi neraka bagi mereka. Begitu juga kalau orang yang muslim, orang yang Islam. Di dunia dia sengsara, dunia dia diuji, dikasih pelajaran, tapi tetap ada surganya di akhir nanti. Semoga kita senantiasa diberi Allah SWT kesabaran dengan menghadapi ujian dan tantangan. Semoga Allah SWT memberkahi kita supaya nanti kita kelak memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau masuk surga katakan. Mau semua ya? Rugi yang tidak mau masuk surga. Mau minta apa dari surga? Mau minta cowok, mau minta mobil Pajero, mau minta minuman teh es. Jadi banyak kesenangan-kesenangan yang ada di surga. Jadi begitu sebagai contoh bahwasanya kita dunia ini ada bermacam-macam cara untuk mengejar diri antara yang lain supaya kita tetap istiqomah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman hendaknya senantiasa menjauhi saya, menjauhi gaya hidup yang cenderung melestarikan hedonis dan konsumersis, karena perilaku yang demikian bukan cenderung rugi, bukan hanya rugi di dunia tapi juga kelak di akhirat. Itu barang siapa yang tidak mau berlomba-lomba untuk mensejahterakan dirinya, untuk beriman kepada Allah SWT, bahwasanya adalah tergolong orang yang rugi. Bukan berarti dia rugi di dunia saja, tetapi rugi di akhirat kelak nanti. Oke, mungkin ini pemateri kita pada pagi hari ini. Apakah semuanya sudah bisa untuk mengenai surah Al-A'la? Terjemahan sudah bisa? Insyaallah paham. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan menutupi daripada materi kita. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan
hari yang akan datang kita akan bertemu bertatap muka bersilaturahmi dalam melaksanakan aktivitas kita belajar seperti biasa. Oke. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas pembelajaran kita maupun pelajaran saya maupun pelajaran guru-guru lah. Oke. Rani, tolong bacakan surah Al-A'la dari ayat 1 sampai ayat 2. Kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sebelum kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Silakan Rani. A'udzu billahi